Terima kasih, Nyai, ucap ibu si bayi. Dukun beranak yang terkenal ramah itu pun membalasnya dengan senyuman manis. 1 jam berlalu. Sekitar pukul 1 dini hari, Nyai Rasih berpamitan untuk pulang setelah semuanya selesai. Namun Prana memintanya agar beristirahat di keraton sampai hari benar-benar terang. Meski sedikit keberatan, tetapi akhirnya dia menuruti permintaan pria berbewok itu. Biar dia jadi santapanku, Kanda. Aku lapar, ucap istri Prana. Jangan, Dinda. Kita hanya boleh memangsa manusia yang belum menikah saja. Tanpa disadari, percakapan mereka didengar oleh Nyi Rasih sedang mengintip. Wanita berkulit kuning langsat itu pun sangat ketakutan. Sekuat tenaga, dia berlari saat Prana menyadari keberadaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hari CBS. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Nyi Rasih. Nyi Rasih ini adalah seorang dukun bayi. Dukun bayi yang dimintai tolong oleh seorang jin. Cerita ini ditulis oleh Alim DM. Jika kalian ingin membacanya secara langsung, nanti saya kasih linknya di deskripsi. Dan buat kalian yang belum subscribe ke channel ini, mari bantu klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Dan kalau kalian suka dengan cerita yang saya bagikan, silahkan klik tombol like-nya dan bantu share video ini sebanyak-banyaknya. Agar kalian tidak penasaran, yuk langsung aja kita mulai ceritanya. Pukul 23.30, Nyi Rasih dikejutkan dengan kedatangan seorang pria bertubuh kekar yang memintanya agar membantu persalinan sang istri. Wanita berusia 47 tahun itu mengerutkan dahinya saat menatap orang yang berada di hadapannya. Pasalnya pria itu memakai pakaian khas kerajaan. Sampean siapa? Saya belum pernah melihatmu sebelumnya. Bukan warga sini ya? Tanya Nyi Rasih heran. Saya Prana, cepat Nyi. Dengan raut wajah cemas, pria berambut gondrong tersebut menyeret Nyi Rasih keluar rumah, lalu menyuruhnya untuk menaiki kereta kencana yang dibawa oleh seekor kuda putih. Beragam pertanyaan muncul di benak dukun beranak itu. Dia merasa aneh dengan penampilan Prana juga kereta kencana mewah yang ditumpanginya. Sebab kendaraan tersebut hanya dipakai pada zaman kerajaan. Kalaupun ada yang memakainya sekarang, mungkin cuma untuk karnaval atau iring-iringan pengantin menuju ke KUA. Begitu pikirnya. Kereta kencana tersebut melaju cepat, membelah jalanan sempit yang minim penerangan. Malam itu tidak ada seorang pun yang berkeliaran di luar, padahal warga selalu meronda setiap malamnya. Hal tersebut membuat Nyi Rasih semakin kebingungan. Perasaan takut mulai menghampiri wanita berkebaya merah muda itu. Dia khawatir akan terjadi hal buruk, terlebih lagi Prana tak menanggapi semua pertanyaan yang dilontarkannya. Dia semakin cemas, kala kereta kencana melaju semakin kencang memasuki hutan. Kenapa masuk hutan? Apa ada pemukiman di sana? Nyai Rasih menangkupkan kedua telapak tangan, berharap Prana merespon pertanyaannya. Iya. Jawaban singkat dari Prana bermata belok itu tak lantas membuat Nyai Rasih tenang. Wanita bersanggul itu justru semakin khawatir karena setahunya tidak ada manusia yang tinggal di dalam hutan tersebut. Dia sangat gelisah, sampai-sampai hendak melompat dari kereta, tetapi ternyata tubuhnya sulit digerakkan. Siapa kamu sebenarnya? Mau dibawa kemana saya ini?
Kali ini dia bertanya dengan nada tinggi. "Nyai harus menolong istri saya," jawab Prana sambil menoleh. Deretan pepohonan semakin rapat. Lolongan serigala terdengar begitu nyaring. Ditambah suara-suara aneh yang membuat bulu kuduk Nyai Rasih meremang. Wanita itu berusaha menenangkan diri dengan memanjatkan doa keselamatan. Di tengah hutan yang gelap, kilatan cahaya putih menyilaukan muncul di depan mereka. Kemudian, tampaklah keraton megah berdiri kokoh dikelilingi pagar tembok setinggi 2 meter. Nyi Rasih terperangah melihat pemandangan di depannya. Beberapa kali dia menepuk pipi, berpikir bahwa dirinya sedang bermimpi. "Mari Nyi, istri saya harus segera ditolong," ajak Prana. Pria itu menuntun Nyi Rasih memasuki keraton tersebut. Mereka menuju sebuah kamar yang pintunya terbuka lebar. Seorang wanita bergaun merah dengan perut buncit sedang terbaring di atas ranjang berukiran indah. Dia merintih kesakitan seraya meremas bantal yang menjadi sandaran kepalanya. "Tolong Nyi," lirihnya. Nyi Rasih segera memegangi kedua kaki istri Prana, lalu menekuk dan membukanya lebar-lebar dengan keringat bercucuran. Dia memerintahkan wanita berkulit putih itu untuk mengejan. Sementara di luar sana, lolongan serigala semakin mengakukan telinga. Mereka saling bersahutan, seperti ada balasan atau mungkin puluhan ekor. Setelah 30 menit wanita berambut panjang itu berjuang mempertahankan nyawanya, sang jabang bayi pun terlahir dengan selamat. Bayi tersebut berjenis kelamin laki-laki. Dengan bangganya Nyi Rasih memberitahukan hal itu kepada Prana. "Terima kasih Nyai," ucap ibu si bayi. Dukun beranak yang terkenal ramah itu pun membalasnya dengan senyuman manis. 1 jam berlalu. Sekitar pukul 1 dini hari, Nyai Rasih berpamitan untuk pulang setelah semuanya selesai. Namun Prana memintanya agar beristirahat di keraton sampai hari benar-benar terang. Meski sedikit keberatan, tetapi akhirnya dia menuruti permintaan pria berbewok itu. "Biar dia jadi santapanku, Kanda. Aku lapar," ucap istri Prana. "Jangan Dinda, kita hanya boleh memangsa manusia yang belum menikah saja." Tanpa disadari, percakapan mereka didengar oleh Nyi Rasih sedang mengintip. Wanita berkulit kuning langsat itu pun sangat ketakutan. Sekuat tenaga, dia berlari saat Prana menyadari keberadaannya. "Kau tidak akan bisa lari, Nyai." Prana berdiri di depan gerbang. "Halimun, Halimun, Halimun," teriaknya seraya menadahkan tangan. Tiba-tiba kabut tebal menyelimuti tempat tersebut, membuat pandangan Nyi Rasih menjadi kabur. Dia terperanjat saat mendapati bahwa Prana dan keratonnya menghilang begitu saja. Saat ini di sekelilingnya hanya ada deretan pepohonan tinggi menjulang. Keadaan hutan yang benar-benar gelap membuat Nyi Rasih menangis ketakutan. Dia bingung entah harus melangkah ke arah mana. Wanita itu bersandar pada pohon jati berukuran besar sambil berdoa memohon pertolongan. Tiba-tiba, sekelebat bayangan putih muncul di hadapannya diiringi dengan suara cekikikan khas kuntilanak. "Ah!" jeritnya sekuat tenaga. Dia langsung berlari cepat, menerobos semak-semak dan pohon-pohon kecil. Napasnya terengah-engah, wanita itu hampir putus asa. Dia berhenti sejenak untuk mengatur napas, lalu kembali melanjutkan perjalanannya. Tanpa disadari, Nyai Rasih berjalan menuju jurang yang tidak terlalu dalam. Akibatnya, dia terperosok dan terguling hingga ke dasar jurang tersebut. Sekujur tubuhnya terasa nyeri, tangan dan wajahnya dipenuhi luka sayatan karena tergores ranting-ranting kering. Dia merangkak dan berusaha untuk bangkit,
Tetapi tiba-tiba wanita itu dikejutkan dengan kemunculan sosok ular berkepala manusia. Ah, tidak. Nyai Rasih terkulai lemas dan tidak sadarkan diri. Hari sudah siang. Teriknya sinar matahari menyadarkan Nyai Rasih dari pingsannya. Dia memandangi sekitar lalu menangis terisak ketika mengetahui kalau dirinya masih terjebak di hutan. Di tengah keputusasaan, dia melihat beberapa orang pencari kayu bakar sedang berjalan ke arahnya. Nyai Rasih tersenyum lega, lalu berteriak meminta tolong sambil melambaikan tangan. Namun orang-orang itu malah melewatinya begitu saja. Mereka seolah-olah tidak melihatnya yang sedang terduduk lemas. "Pak, tolong saya," mintanya. "Kalian mendengar suara?" tanya pria bercaping hijau. "Iya." "Jadi merinding?" sahut temannya. "Tolong Pak, saya di sini," lirih Nyai Rasih. Orang-orang itu malah berlari tunggang langgang sambil berteriak, "Setan!" Janda beranak tiga itu lantas histeris melihat orang-orang tersebut ketakutan. Dia bingung mengapa mereka tidak melihat keberadaannya, padahal jarak mereka cukup dekat. Dia menangis sesenggukan dalam hatinya bertanya, Apa aku sudah mati?" Nyai Rasih menarik napas panjang, lalu membuangnya pelan-pelan. Dia mencoba berdiri dengan berpegangan pada pohon yang terlihat rapuh. Wanita malang itu kemudian melangkah pelan sambil memegangi lututnya yang terasa nyeri. Selain para pencari kayu bakar tadi, Nyai Rasih tidak menjumpai satu orang pun di hutan tersebut. Dia juga mendadak linglung, tidak tahu mana barat, timur, utara, dan selatan. Meskipun sudah memerhatikan matahari, tetapi dia tetap saja tidak tahu arah. Benar-benar linglung. Teringat lagi kejadian semalam saat dia membantu proses persalinan istri Prana. Keraton yang mendadak muncul dan hilang kembali, juga pernyataan istri Prana yang hendak memangsanya, membuat Nyai Rasih menyimpulkan bahwa dia telah membantu persalinan siluman. Mungkinkah siluman ular itu? Gumamnya, mengingat kembali ular berkepala manusia yang dia jumpai sebelum tidak sadarkan diri. Wanita yang tampak awet muda itu terus saja berdoa memohon keselamatan. Dia benar-benar terjebak di hutan tersebut. Rasa nyeri di sekujur tubuh serta perut yang mulai keroncongan membuat langkah Nyai Rasih semakin pelan. Wanita itu hampir saja jatuh tersungkur. Kakinya tak kuat lagi menopang badan tubuhnya. Dia berjalan sempoyongan sambil memegangi kepala dan menajamkan pendengarannya, berharap dapat menemukan mata air karena kini tenggorokannya terasa kering. Nyai Rasih merasa heran, sebab telinganya tidak menangkap suara apapun. Benar-benar sunyi. Biasanya di hutan pasti selalu bising dengan kicau burung maupun serangga bersuara nyaring. Bahkan suara angin pun sama sekali tidak terdengar, meski pepohonan tampak meliuk-liuk. Semakin jauh dia melangkah, semakin sunyi pula keadaan sekitar. Hewan-hewan sepertinya enggan bertahan hidup di hutan angker tersebut. Nyai Rasih kembali mengingat kejadian semalam. Begitu banyak keanehan. Semalam lolongan serigala yang saling bersahutan begitu nyaring. Tapi kenapa tidak kutemukan satupun hewan tersebut? Aneh. Tapi ada baiknya juga aku tidak bertemu hewan buas itu, gumamnya. Dia terus berjalan menyusuri hutan dengan langkah tertatih-tatih. Rambutnya tampak berantakan, sanggulnya pun nyaris terlepas. Lelah sudah pasti, nyeri apalagi. Namun dia masih terus berjalan walau tak tahu arah yang dituju. Seulas senyum mengembang di wajahnya kala melihat tumpukan kayu bakar di depan sana. Dia yakin kalau nanti akan ada orang datang untuk mengambil kayu-kayu tersebut. Dengan hati sedikit lega,
Dia bergegas mendekati tumpukan kayu itu, lalu duduk di sampingnya, menunggu sang pemilik kayu datang agar dirinya mendapat pertolongan. Menit demi menit telah berlalu, bahkan jam pun sudah berganti. Lelah, Nyirasih menunggu, tetapi tak ada seorang pun yang datang. Dia gelisah juga khawatir dengan nasibnya sendiri. Selain itu, dia juga memikirkan keadaan putra bungsunya di rumah. Lana pasti sedang kebingungan mencariku. Ya Allah, beri aku petunjuk agar bisa keluar dari hutan ini. Rutupnya. Nyirasih bangkit dari duduknya, lalu kembali melanjutkan perjalanan meski tenaganya kian melemah. Bulir bening berjatuh di pipinya, membayangkan jika hidupnya berakhir di hutan itu. Sementara di rumahnya, Lana yang berbaring di kursi panjang sedang menangis sesenggukan sambil memanggil-manggil ibunya. Sejak pagi tadi, ia sudah kebingungan mencari keberadaan sang ibu. Astri yang juga merasa khawatir terus berusaha menenangkan adiknya yang baru berusia 9 tahun itu. Sedangkan Janah, anak tertua Nyirasih, sedang melakukan pencarian bersama suaminya. Sebelumnya pada pukul 6, lantas terkejut karena sang ibu tidak berada di rumah. Namun dia masih bisa berpikir positif. Barangkali ibunya sedang berada di rumah kakak-kakaknya. Namun Lana kecewa karena sang ibu juga tidak berada di sana. Awalnya Janah dan Astri masih berpikir positif, barangkali Nyai Rasih sedang membantu proses persalinan di desa sebelah. Tetapi karena sampai siang dia belum juga datang, mereka pun menjadi khawatir. Hari ini Lana gak mau sekolah. Lana mau cari ibu, teriak bocah manja itu. Hingga sore menjelang, Nyai Rasih tak kunjung ditemukan. Janah dan suaminya pulang dengan hati gelisah. Tangis Lana semakin menjadi saat Janah memutuskan untuk berhenti mencari. Sebab khawatir dengan keadaan anaknya yang sendirian di rumah. Yang sabar, Lek. Ibu pasti baik-baik saja. Sebentar lagi juga pulang, ucap Astri. Tri, Mbak pulang dulu ya. Kasihan tak Teddy sendirian di rumah. Kita berdoa saja. Semoga ibu baik-baik saja. Barangkali memang sedang membantu pasiennya di desa sebelah. Kamu nginep aja di sini, jagain Lana, ucap Janah. Iya Mbak. Mas juga pulang ya. Nanti habis Isya, Mas kesini lagi. Mudah-mudahan ibu segera pulang. Timpal Ayub, suaminya Janah. Astri bergegas mengambil wudhu karena hendak melaksanakan sholat asar. Sementara tanpa disadari, Lana berlari keluar rumah untuk mencari ibunya. Ikatan batin antara anak dengan sang ibu memang kuat, sehingga Lana memutuskan untuk pergi ke hutan. Beberapa orang yang dilewatinya sempat melarangnya untuk pergi, tetapi kemudian mereka tidak peduli karena Lana tidak bisa dicegah. Ibu, ibu, teriak Lana. Lek, jangan masuk lebih dalam. Sebaiknya kamu pulang. Siapa tahu ibumu sudah berada di rumah, ucap Junaid, warga pemilik peternakan domba yang berpapasan dengan Lana saat sedang mencari rumput. Ibu tidak ada dari pagi, Pak Dek. Lana yakin ibu di hutan. Lana mau cari ibu. Bocah itu lantas berlari cepat memasuki hutan lebih dalam lagi. Junaid yang memikul rumput satu karung pun tidak dapat mencegah bocah kurus itu. Dia pun bergegas menyimpan rumput di kandang yang letaknya tidak jauh dari hutan tersebut. Kemudian dia berlari menuju rumah Janah untuk memberitahukan bahwa Lana pergi ke hutan. Janah, Ayub, teriak Junaid panik sambil menggedor pintu rumah mereka. Ada apa, Mas? Tanya Ayub. Itu si Lana masuk ke hutan. Saya sudah mencegahnya tapi dia tetap nekat lari ke sana, ujar Junaid dengan napas ngos-ngosan. Apa? Ayub terkejut.
Astri gimana sih? Kok adiknya tidak dijaga? Gerutunya. Jana yang sedang menyuapi Teddy pun lantas terkejut dengan hal tersebut. Gimana Lana mas? Tanya Jana cemas. Mas akan cari dia. Kamu tenang saja. Jagain Teddy. Nanti mas mau minta bantuan Pak RT dan warga lainnya. Sekalian cari ibu juga. Jawab Ayub lalu bergegas ke rumah Pak RT. Setelah terkumpul 8 orang, mereka pun segera bergegas menuju hutan sambil membawa senjata tajam untuk jaga-jaga. Begitu memasuki hutan, mereka berpencar menjadi 3 kelompok agar Lana dapat segera ditemukan. Lana, di mana kamu, Le? Teriak Ayu. Nyai Rasi yang tertidur di bawah pohon lantas terperanjat saat mendengar seperti ada yang memanggil nama anaknya. Dia pun bangkit lalu berjalan celingukan, mencari tahu sumber suara Lana. Liriknya, Ibu, Lana, kamu di mana, Nak? Ibu di sini, teriak Nyai Rasi. Dia berlari ke sana ke sini, mencari keberadaan putranya tersebut. Namun suara-suara itu tak terdengar lagi olehnya. Dia juga tidak menemukan satu orang pun di sana. Padahal suara-suara tadi terdengar jelas olehnya. Seperti berada tak jauh dari tempatnya berdiri. Apa aku salah dengar? Ya Allah, semoga Lana baik-baik saja. Gumam Nyai Rasi. Sementara itu, Ibu, Ibu. Lana menangis sesenggukan sambil berjongkok, sebab sudah lelah mencari ibunya. Bocah itu pun terkejut, lalu menoleh saat mendengar suara di belakangnya. Ah! Gimana teman-teman untuk cerita kali ini? Silahkan komen di bawah tentang pendapat kalian dengan cerita ini. Saya Hadi pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.